Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Harus sehat selalu. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan ya. Tetap di rumah, gak usah keluyuran mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajaran wajib diikuti ya, biar nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Oke, anak-anak, ini pertemuan kita yang keempat ya, dimana pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai pangkat pecahan dan bentuk akar ya. Ingat-ingat, nanti pangkat pecahan dan bentuk akar, uraian materinya nanti saya terangkan di berikut ini ya. Sebelum itu kamu nanti juga ada tugas, maka diperhatikan uraian materi sampai selesai, kemudian kerjakan tugas yang linknya nanti akan saya share di grup WA kelas, grup WA Mapel Mat ya. Terima kasih. Tujuan dalam pembelajaran kali ini hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan bentuk akar. Yang kedua, siswa dapat merubah pangkat pecahan dalam bentuk akar dan sebaliknya. Yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan bentuk akar. Jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian harus bisa memahami dari 3 tujuan yang kita tayangkan ini ya. Oke, kita teruskan. Yang pertama adalah definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar suatu bilangan yang hasilnya itu bilangan irasional. Contoh, akar 4 adalah bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 sama dengan 2. 2 adalah bilangan rasional. Akar 2 adalah bentuk akar. Karena akar 2 itu sama dengan 1,41 dan 4 dan seterusnya ya. Jadi itu 1,414 dan seterusnya itu merupakan bilangan irasional ya. Kalau akar 4/9 adalah bukan bentuk akar juga, karena akar 4/9 itu sama dengan 2/3 yang merupakan bilangan rasional. Coba sekarang saya akan ingatkan pada kalian, apa toh bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0. Bisa positif, bisa negatif. Itu adalah bilangan rasional ya. Sedangkan bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat ya. Dan bila diubah dalam bentuk desimal, angkanya tidak akan berhenti, juga tidak memiliki pola. Itu namanya bilangan irasional. Contohnya, akar 2 sama dengan 1,412156 dan seterusnya ya. Itu kalau saya teruskan maka tidak ada habisnya dan angkanya juga tidak punya pola. Akar 3 1,732058 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu adalah bilangan irasional. Oke, saya teruskan lagi ya. Sekarang sebutkan manakah yang merupakan bentuk akar dan manakah yang bukan merupakan bentuk akar. Coba akar 25 kira-kira bentuk akar atau bukan? Akar 25 itu adalah merupakan bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 itu sama dengan 5 ya. Dan 5 itu adalah bilangan rasional. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau akar 8 bentuk akar atau bukan? Kalau akar 8 itu merupakan bentuk akar. Karena kalau kita cari dengan kalkulator, akar 8 itu sama dengan 2,82842 dan seterusnya. Merupakan bilangan irasional. Sehingga akar 8
bisa dinyatakan sebagai bentuk akar ya, karena hasilnya bilangan irasional. Oke. Akar pangkat 3 dari 27 berarti bukan bentuk akar. Karena akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Oke. Kalau akar 50 itu adalah bentuk akar. Karena akar 50 kalau kita cari itu hasilnya adalah bilangan irasional, yaitu 7,07106778 dan seterusnya ya. Itu adalah akar 50. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Kita sudah tahu mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Sekarang pangkat pecahan. Coba perhatikan persamaan berikut ini. Nah, sekarang kalau saya punya 4 pangkat setengah, 4 bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, menurut sifat-sifat perkalian perpangkatan kemarin, bahwa 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah itu sama artinya dengan 2 pangkat 2 kali setengah, artinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Oh, padahal 2 itu sendiri sama dengan akar 4 ya. Nah, teruskan lagi. 8 pangkat sepertiga berarti sama dengan 2 pangkat 3. 8-nya saya rubah menjadi 2 pangkat 3 ya toh, dipangkatkan sepertiga. Sehingga kalau saya kalikan pangkatnya maka menjadi 2 pangkat 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga berapa hasilnya anak-anak? 1. Ya bagus. Sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 8. Oke, tak lanjut lagi. Nah, sekarang saya rubah lagi dari 8 pangkat sepertiga tadi. 8 bisa saya rubah 2 pangkat 3 pangkat sepertiga sama dengan 2 ya toh. Bisa saya rubah lagi tadi sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 8. Nah, bisa saya rubah lagi berarti sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, mengapa kok saya buat seperti ini? Berarti kita bisa menyimpulkan kalau ada 2 pangkat 3 pangkat sepertiga itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 gitu loh ya. Oke, nanti kita teruskan kembali. Oke, sekarang 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 sama artinya 8 pangkat 2 dipangkatkan sepertiga ya, atau 8 pangkat sepertiga dipangkatkan 2 sama saja ya toh. Sehingga kalau saya buatkan dalam bentuk akarnya, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, dari persamaan berikut maka kita bisa menyimpulkan jawaban seperti ini. Apakah 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4? Ya, pertanyaannya itu yang pertama. Jawabannya adalah iya. Ya toh, dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, apakah 8 pangkat sepertiga itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8? Jawabannya juga iya. Oke. Yang ketiga, apakah 2 pangkat 3 pangkat sepertiga sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3? Jawabannya juga iya. Ya toh. Yang keempat, apakah 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2? Jawabannya juga iya ya. Sehingga dari situ apa ya yang kita ambil kesimpulannya? Jadi dari pecahan-pecahan yang kita bahas tadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama adalah kalau saya punya A pangkat 1 per 2 atau A pangkat setengah itu sama artinya dengan akar A ya. Yang kedua, kalau ada A pangkat 1 per N berarti sama artinya dengan akar pangkat N dari A. Itu kalau pangkat pecahan dirubah bentuk akar. Oke. Kalau ada A pangkat M per N berarti sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Itu kesimpulannya ya. Oke, sekarang perhatikan pecahan berikut ini. Sekarang kita punya A pangkat seper N sama artinya dengan akar pangkat N dari A ya toh. Nah, contohnya seperti ini.
Kalau saya punya 16 pangkat seperempat, berarti sama artinya dengan akar pangkat 4 dari 16. Berapa? Yaitu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu ya. Oke, tak teruskan lagi. Yang kedua, A pangkat M per N sama dengan A pangkat seper N dipangkatkan dengan M. Ya, contohnya ya sekarang. Perhatikan ini. Atau sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Nah, contohnya ini. Sehingga kalau saya punya 16 pangkat seperempat sama artinya dengan akar pangkat 4, 16 pangkat 3/4 ya, sama dengan akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3. Nah, padahal akar pangkat 4 dari 16 tadi sama dengan 2, sehingga sama artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, tak lanjutkan lagi. Sekarang A pangkat M per N sama dengan A pangkat M dipangkatkan seper N, atau bisa dituliskan akar pangkat N dari A pangkat M, ya toh? Sehingga contohnya ini, kalau saya punya 16 pangkat 3/4 ya, itu sama artinya dengan akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3, atau akar pangkat 4 dari 4096, yaitu kalau kita cari hasilnya sama dengan 8. Oke, tak teruskan lagi. Apakah yang dapat kita lihat dari situ? Nah, yang bisa kita lihat adalah ternyata kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, ya, akar pangkat N dari A dalam kurung dipangkatkan M, itu sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M, ya. Jadi di luar kurung M-nya dan di dalam sama. Intinya artinya sama. Oke, tak teruskan lagi ya. Apakah ini sekarang ekuivalen? Ekuivalen enggak ini? Akar X pangkat 7 sama artinya dengan akar X dalam kurung pangkat 7, sama enggak? Sama, ya. Ya. Oke. Yang kedua, sama enggak ini? Juga sama. Yes. Nah, kalau yang ketiga ini sama enggak? Akar pangkat 3 dari X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5/3. Sama enggak? Sama juga ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir. Akar pangkat 3 dari X pangkat 5 pangkat 7 sama enggak dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 5 dalam kurung dipangkatkan 7. Berarti sama seperti yang pertama tadi, ya toh? Oke, sekarang kita sudah tahu ekuivalennya seperti itu. Sekarang perhatikan ini dan sederhanakan dalam bentuk akar, ya. Perhatikan sekarang gini, ada akar X pangkat 7. Nah, akar X pangkat 7 itu bisa saya jabarkan menjadi X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali X, ya toh? Nah, sehingga bisa saya jabarkan lagi X pangkat 2 kali X pangkat 2 sama artinya dengan X pangkat 2 saya pangkatkan 3 dikalikan dengan X, ya toh? Lalu saya teruskan lagi, maka akan kita dapatkan gini. Nah, saya jabarkan sama artinya dengan akar X pangkat 3 pangkat 2 kali akar X. Sehingga ingat, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M sama artinya dengan akar pangkat N A pangkat M, ya. Podo, itu artinya sama. Nah, sehingga kita bisa menuliskan kalau ada akar X kuadrat pangkat 3 sama artinya dengan akar X kuadrat dalam kurung pangkat 3 kali akar X. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kalau ada akar X kuadrat itu sama artinya dengan X pangkat 1, ya toh? Sama artinya dengan X, ya.
ini. Aduh, kuali ini. Maaf. Tuh. Tuh, ya, apa-apa wes. Nah, sehingga yang di dalam kurung akar X kuadrat itu sama dengan X, sehingga hasilnya yang sebelah kiri dulu adalah X pangkat 3 dikalikan dengan akar X, ya. Sehingga kalau dari kesimpulan ini tadi, kalau ada akar X pangkat 7 sama artinya dengan X pangkat 3 kali akar X. Saya lanjutkan. Coba sederhanakan dalam bentuk akar. Ini kan suruh menyederhanakan dalam bentuk akar. Oke. Kita jadikan dua lagi ya. Akar pangkat 3 dari X pangkat 14. X pangkat 14 itu bisa saya jabarkan jadi X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 2. Tujuannya apa toh? Tujuannya ini. Nah, diperhatikan di bawahnya ini. Nah, gini. Kalau ada akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu bisa saya jabarkan juga akar pangkat 3 dari X pangkat 3 kali akar pangkat 3 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 X pangkat 2. Nah, ini akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu sama dengan X, ya. Ini juga X, ini juga X, ini juga X. Nah, sehingga yang terakhir karena bentuk akar, maka kita tetap menuliskan seperti apa adanya, ya. Sehingga kalau saya teruskan X kali X kali X kali X, dapatkan berapa? X pangkat 4 kali akar pangkat 3 X pangkat 2, yaitu bentuk sederhananya, ya. Sehingga itu adalah bentuk sederhana. Perlu diingat, kalau ada akar pangkat n dari X pangkat n, itu hasilnya sama dengan X, ya. Seperti ini. Ini kalau saya teruskan dengan X pangkat n per n pangkat 1, ya. Kita teruskan lagi, coba. Contoh kedua. Kalau saya punya akar pangkat 3 dari X pangkat 14, ini sebenarnya seperti contoh tadi, cuma penyelesaiannya beda, ya. Nah, tadi kan sudah seperti ini, sehingga hasilnya, nah ini tadi sudah, ya. Nah, sehingga X pangkat 4 kali akar pangkat 3 X kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan yang kanan. Ini tadi yang kiri itu sudah kita bahas di atas, di depan, ya. Sekarang yang kanan. Nah, sekarang perhatikan. Nah, akar pangkat 3 dari X pangkat 14 itu bisa dirubah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 pangkat 4. Kenapa kok saya buat seperti ini? Kali X kuadrat, ya. Kenapa? Ini bisa saya jabarkan lagi. Akar pangkat 3 X pangkat 3 pangkat 4 kali akar pangkat 3 X kuadrat. Lah, akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu hasilnya sama dengan X. Sehingga yang yang sebelah kiri ini itu sama artinya dengan X pangkat 4 kali akar pangkat 3 X kuadrat. Ya, ini adalah cara yang kedua, ya. Jadi kita menyederhanakan cara yang kedua sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu cara yang pertama, gitu, ya. Bebas, nanti anak-anak bisa pakai yang kanan boleh, yang kiri juga boleh. Yang penting paham dan mengerti. Oke, lanjut. Nah, saya cara lainnya ini sama ini soalnya, ya. Berarti akar pangkat 3 X pangkat 14 itu kan sama artinya X pangkat 14 saya rubah menjadi X pangkat 12 kali X pangkat 2. Nah, tujuannya apa? Nah, akar pangkat 3 X pangkat 12 itu bisa disederhanakan, gitu loh. Nah, ini kan sama artinya X pangkat 12 per 3. 12 per 3 sama dengan 4. Sehingga kalau ada akar pangkat 3 X pangkat 12 sama dengan X pangkat 4. Ya, yang kanan itu tidak bisa disederhanakan karena itu merupakan bentuk akar. Kalau bentuk akar ya ditulis saja bentuk akar, ya. Oke, kita teruskan lagi. Atau gini, ya, macam-macam caranya itu, ya. Kamu bisa pakai seperti ini juga bisa. Jadi apa? Dibuat pangkat pecahan dulu. Setelah itu disederhanakan, pangkat 14 per 3 ini dirubah pangkat 12 per 3 kali X pangkat 2 per 3. Kalau kali kan pangkatnya ditambah, ya toh. Nah, baru kita buat seperti ini, baru kita buat bentuk akar. Banyak cara menuju rumah, sing penting benar dan masuk akal, ya. Boleh. Oke, sekarang sederhanakan bentuk akar berikut, coba.
Kalau saya punya yang pertama akar 50. Bagaimana cara menyederhanakan? Akar 50 ya. Kalau kita sederhanakan berarti akar 50 itu bisa dirubah menjadi 25 kali 2 ya. Atau dipecah lagi menjadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 berapa? 5 ya, sehingga hasilnya adalah 5 akar 2. Kalau sudah seperti itu namanya bentuk akar, berarti tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, kalau akar 800 kira-kira bagaimana? Coba. Ya, ini pembahasannya. Akar 800 bisa dirubah menjadi 400 kali 2. Akarnya 400 adalah 20. Akar 2 bentuk akar ditulis lagi, tidak bisa diselesaikan ya. Jadi akar 2 ya akar 2 karena namanya bentuk akar. Oke. Terus nih, akar 48. Akar 48 sama artinya dengan akar dari 16 kali 3. Akarnya 16 adalah 4. Maaf itu akar 3 ya, bukan akar 2, salah ketik itu. Akar 3-nya tetap akar 3, sehingga hasilnya adalah 4 akar 3 ya. Nah, sekarang contoh ini 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 50 ya. Berarti kalau seperti ini, sebelum ini kita ini kan tidak bisa disederhanakan. Karena apa? Karena tidak sejenis ya. Jadi 9 akar 2, akar 72, akar 50 tidak sejenis. Kalau dianggap misalnya akar 2-nya adalah ayam, ini adalah sapi, ini adalah kambing, berarti kan tidak bisa dijumlahkan. 9 ayam ditambah sapi dikurangi kambing kan tidak bisa. Maka sapi ini harus dijual, kambingnya harus dijual, dibelikan ayam gitu ya. Jadi dirubah agar sejenis. Oke, sekarang dilihat ini caranya. 9 akar 2 ditulis lagi ya. Akar 72 bisa dirubah 36 kali 2 ya toh. Akar 50 bisa dirubah 25 kali 2, sehingga sama dengan 9 akar 2 ditambah ya, akar 36 hasilnya 6 akar 2 dikurangi akar 25 adalah 5 akar 2. Oke, nah kalau sudah seperti itu jenis ya toh, semuanya akar 2, sehingga baru kita sederhanakan. 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 hasilnya berapa? Ya, 15 akar 2. 15 akar 2 dikurangi 5 akar 2 hasilnya berapa? 10 akar 2 gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 5 coba kita lihat. Akar dari 0,0009. Nah, kalau seperti ini kita rubah dalam bentuk akar, maka ya kesulitan. Maka ini harus dirubah. 0,0009 itu sama artinya dengan 9 per 10.000 ya. Sehingga akar itu sama dengan akar 9 per 10.000. Bisa dipecah menjadi akar 9 per akar 10.000. Akarnya 9 berapa? 3. Akar 10.000 100, sehingga hasilnya adalah 3 per 100. Kalau dibuat desimal menjadi 0,03 itu ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan lewat link yang saya kirimkan atau saya share lewat grup kelasnya.